Elvitor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Saya pribadi merasa kayaknya kok perlu kita ulang lagi untuk kemudian kita reminder ke tengah-tengah umat, ke tengah-tengah tidak hanya generasi mudanya Mas Ishak, karena realita kerusakan ini itu sebenarnya pada semua generasi, lintas generasi ya. Kami merasa perlu untuk mengulangnya karena akhir-akhir ini di tengah kita itu sedang sibuk untuk persiapan sholat ini menyambut Idul Adha, ibadah haji gitu ya masih sakit ataupun kemudian berbagai macam kesulitan hidup yang juga kemudian siapapun pasti merasakannya secara ekonomi dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama yang namanya berita-berita, bombardir berita tentang kerusakan pergaulan itu loh Mas Ishak. Mulai dari pembunuhan perempuan yang kemudian dilemparkan dari tol gitu ya. Oleh ternyata itu mantan pacarnya, atau kemudian tadi sebelum kesini saya sempat membaca tulisan dan berita tentang yang kepala sekolah kemudian mengalami serangan sesak nafas. Saya meninggal nggak itu ya? Iya. Sampai meninggal ya setelah melakukan zina dengan gurunya, dengan guru di Bawahnya sama-sama ya. gurunya begitu ya. Maksudnya, jadi ini tuh memang kalaupun kemudian kita mendengar berita itu tadi dua yang saya sebutkan terakhir ini kan berita yang semacam ini tuh seliweran itu hampir nggak kehitung ya Mas Ishak ya. Setiap hari. Ya setiap hari selalu ada yang aja gitu ya. yang kemudian diikuti dengan mutilasi, yang diikuti dengan diambil hartanya. Tapi di situ juga ada unsur ya perkosaan, ya perzinahan, ya kemudian ada hubungan dengan pergaulan yang kita mau zoom di situ itu ada rusaknya. Apakah kerusakan itu tidak dikenali kah? Bahwa itu nggak mendadak tiba-tiba mereka itu nggak sengaja ketemu, nggak sengaja kemudian jadi ada pembunuhan, ada kekerasan seksual. Itu ada yang namanya steppingnya gitu loh Mas Ishak ya. Langkah-langkahnya. Yang menuju ke sana yang seharusnya itu sebenarnya itu bisa dicegah. Apakah kemudian yang semacam ini itu menjadi sesuatu yang tidak dikenali kah oleh umat ini sedemikian, atau apa yang buat mereka kemudian merasa seperti filter-filter yang seharusnya itu ada yang sedemikian banyak itu tiba-tiba kayak lost, tiba-tiba jadi langsung kejadiannya itu ada di mendadak jadi kehamilan atau kemudian perkosaan, ataupun ada yang kemarin kan juga ada itu yang beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama. Nah ini juga termasuk yang membuat saya juga pengen mengangkat hal ini untuk coba mengingatkan apakah anak-anak saya itu nggak ngerti kah bukan ada batasan-batasan pergaulan, sekalipun itu yang kemudian meminta menemuinya itu adalah kiainya kah, gurunya kah, misalnya begitu. Ketika kemudian itu melanggar syariat, sudah harusnya kan ngerti gitu loh. Ketika rambu-rambu yang ditetapkan oleh syariat tadi itu diikuti, mestinya mereka itu akan ada pada situasi yang relatif tidak semudah itu begitu. Kemudian kok tiba-tiba jadi korban perkosaan dan seterusnya itu ya. Nah itu sebenarnya masih saya kenapa kemudian kita angkat lagi karena memang ada yang sesuatu yang mungkin kita ingin zoom out kan itu ya, kita ingin zoom in kan ya, kita perbesar gitu itu untuk lebih dari sisi sebenarnya kita itu kalau kita itu muslim, kita itu sudah punya yang namanya rambu-rambu pergaulan yang sangat rinci. Sistem pergaulan nizamul ijtima'i fil Islam itu lengkap, yang itu tidak hanya kemudian bertujuan untuk menjaga kehormatan baik laki-laki maupun perempuan, tetapi juga memastikan ketika mereka itu bertemu di dalam masyarakat, karena mereka tidak mungkin terpisah, pertemuannya itu akan diatur sedemikian rupa sehingga mereka masih bisa memenuhi apa yang menjadi hajah atau keperluan mereka berinteraksi, tetapi dijaga kehormatannya, kemuliaannya. Tidak kemudian menjadi pertemuan yang ternyata hanya menjadi musir atau menjadi faktor yang saling merangsang satu sama lain, itu akhirnya mengantarkan mereka pada sebuah kemaksiatan. Begitu Mas Ishak. Insya Allah.
Ini dulur latar belakang daripada apa yang kita mau bahas ini ya. Luar biasa sekali. Baik, kita rehat sejenak dulu ya Ustaz Anji agar nanti penjelasannya juga lebih panjang. Anda juga nanti bisa bergabung dulur sekali lagi di 081234939390. Tetap jangan kemana-mana dulur, tetap di Fajar Syiar Al Victor. El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Anda ingin bersodakoh, infak, zakat, dan wakaf? Salurkan zakat Anda lewat Dana Sosial Al-Jihad Surabaya atau DASA Al-Jihad. Dana wakaf dan zakat Anda akan disalurkan untuk pengembangan dan pemberdayaan panti asuhan yatim piatu, peningkatan kualitas pendidikan Islam, peningkatan dakwah sosial keagamaan, dan pengembangan fasilitas keagamaan. Wakaf Anda akan amanah tersampaikan untuk yang membutuhkan. Dulur El Victor, mari sama-sama bergabung di DASA, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Itu satu lembaga yang dibentuk oleh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Insya Allah para donaturnya akan selalu didoakan oleh para adik-adik yatim, para santri, dan para pengasuh. Mengikuti DASA Al-Jihad, hidupnya akan berkah. Mengikuti DASA Al-Jihad, anak-anak panjenengan semua akan ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dimanapun akan selalu ditulungi oleh Allah, akan selalu dimudahkan oleh Allah. Monggo bersama-sama kita menjadi donatur tetap di Al-Jihad Surabaya lewat DASA dengan menghubungi nomor telepon 081 33 123 6767. DASA menuju keluarga barokah dunia akhirat. Berangkat yuk. Oke. Bentar, ada yang ketinggalan nih. Apa sih yang ketinggalan? Ini jamu tetes aku, Bio7. Emang kamu lagi sakit ya? Enggak. Terus ngapain kamu minum itu? Hello, ada yang gagal paham nih. Bio7 bukan untuk orang yang sakit aja, tapi untuk orang yang tidak sakit seperti kita ini juga perlu minum Bio7 tiap hari supaya daya tahan tubuh tetap kuat dan gak gampang sakit. Aktivitas apapun tetap lancar. Oh gitu, kirain buat orang sakit aja. Sekarang udah gak gagal paham lagi kan? Nih aku kasih satu buat kamu, tapi harus diminum tiap hari ya. Bio7, double formula, double khasiatnya. Obat tetes Bio7 bisa Anda dapatkan di Radio El Victor FM, Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Baik dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustadzah Dr. Faiza Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Baik Ustadzah, monggo disilakan Ustadzah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, dulur El Victor yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara kerusakan pergaulan di tengah masyarakat hari ini, maka fenomena kerusakan itu adalah sesuatu yang siapapun, saya kira kalau mau objektif itu bisa sampai pada kesimpulan yang sama. Luar biasa rusaknya, Mas Ishak. Dan itu jangan kemudian hanya membatasi itu hanya ada pada anak-anak muda kita atau generasi muda kita. Tidak. Yang tua-tua itu justru parah-parah juga malah ya. Mungkin kan sering berpengalaman yang melakukan kemaksiatan itu ya. Yang tua-tua lebih marah meskipun ya yang. Jadi contohnya seperti apa? Kalau yang muda-muda bahkan kemudian anak SD misalkan ya, ada
dengan sosmed itu kan kemudian kita itu kan menjadi cerminan masyarakat ya. Sosmed itu kan siapapun bisa menjadi broadcaster ya Mas Ishak ya. Semua orang bisa memberitakan apa yang ada di sekitar dia, apa yang dia temui, apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Nah, di antara yang misalkan kemudian hari ini kita juga banyak menemui ada misalkan para profesional tertentu, dokter-dokter tertentu yang kemudian dia menceritakan. Nah, salah satunya saya ingin angkat apa yang kemudian pernah saya lihat di salah satu akun Instagram seorang dokter yang dia menceritakan datang pada saat itu 7 orang gitu ya, 7 orang anak usia SD belasan tahun 12-an begitu, yang mereka itu datang dengan keluhan nyeri kencing dan itulah kencing bernanah ya, anak laki-laki ya, anak laki-laki. Dan kemudian singkat cerita setelah ditelusuri misalkan di situ kemudian ditemukan ternyata mereka ini adalah para pembeli PSK yang tua itu loh Mas Ishak, yang tua-tua gitu. Anak kecil ini tadi jadi mereka patungan urunan sekian untuk membayar itu tadi. Berapa ya? Membayar 1 jam itu 150.000 kalau nggak salah ya, 150.000. Tapi itu tadi patungan dengan beberapa temannya dan ketentuannya misalkan di situ dikatakan boleh berkali-kali. Berkali-kali maksudnya memakainya itu, berzinanya itu. Itu ketentuan dari si PSK yang sudah tua berumur. Sudah 50-an tahun begitu. Nah, itu untuk mewakili satu saja yang saya angkat untuk mewakili kerusakan pergaulan hari ini. Bagaimana anak SD pun bahkan tidak sendirian dia diam-diam melakukan zina misalkan, tetapi bahkan dia bekerja sama karena kalau uangnya sendiri nggak cukup. Tapi kalau urunan dia cukup dan kemudian itu sudah ada keberanian untuk melakukan itu tadi aktivitas membeli jasa PSK ya. Di situ kan sebenarnya yang nampak adalah mereka beli jasa PSK, tapi di balik itu kerusakan, di balik itu kan sudah terbayang gitu. Bagaimana kemudian ada orang yang jualan dirinya kan, menjajakan dirinya meskipun sampai tua. Berarti itu dia sampai sudah berapa tahun itu dan tidak ada sesuatu yang membuat mereka jerah. Itu kan bisa terbaca sebagai kerusakan. Bahwa kemudian ada anak sekecil ini sampai kemudian dia melakukan tindakan seperti itu, berarti kan sudah terpapar dia dengan dia sudah mengenal ada loh orang di tengah-tengah masyarakat kita itu yang jualan diri gitu kan. Berarti kan dia tahu kan itu kan, tahu informasinya. Berarti kan dia tahu tempatnya. Nah, dan kemudian bahwa dia menjadikannya sebagai salah satu cara untuk memenuhi saat naluri seksualnya itu meronta-ronta, berarti di situ dia juga ada kerusakan yang lain, bahwa anak-anak kita yang balik-balik yang kemudian mulai memiliki ketertarikan dalam lawan jenis ada di luar sana yang kita tidak tahu apa jenisnya itu, yang membuat naluri seksual mereka itu terbangkitkan, membuat mereka susah mengendalikan diri, kecuali kemudian mereka didorong dalam tanda kutip ya. Kalau dipaksa sebenarnya nggak ada yang kemudian memaksa kayak nyeret dia itu kan tidak. Wong setan pun bahkan tidak memiliki kemampuan untuk nyeret orang berzina kan tidak bisa. Tapi kan kemudian itu sesuatu yang menyuasanakan mereka itu lebih mudah untuk kemudian mengambil langkah aktivitas zina tadi. Nah itu kan berarti ada kerusakan juga. Apakah itu tontonan porno yang bombardir ya, yang banyak, yang banjir, ataukah ada perbincangan di tengah mereka yang rusak sampai kemudian anak SD ini juga bisa membicarakan ada rencana begitu, misalnya begitu ya. Ini contoh kerusakan di level anak SD. Turun ke bawah juga kita mulai ada anak SD itu kemudian melakukan sodomi kepada adik kelasnya yang TK, atau kemudian juga uji coba perkosaan kepada perempuan adik kelasnya yang perempuan. Kalau yang laki juga ada gitu, sama-sama lakinya. Berarti kan disodomi ya. Jadi itu fenomena kayak begini nih itu sekarang itu lazim, sudah mulai banyak ya. Kalau kita kemudian naik lagi kepada lingkungan pendidikan di atasnya ya, SMP, SMA, bahkan kemudian di sistem pendidikan agama ya, misalnya pesantren, kita kemudian mendapati ada beberapa kasus santri jadi korban pelecehan seksual atau perkosaan mereka tertentu. Nah di situ kan itu juga fenomena kerusakan begitu loh. Kok bisa ada orang yang dia itu dikira oleh umat itu memiliki ilmu, memiliki pemahaman yang harusnya mengontrol tindakan mereka,
ada di tempat pendidikan yang orang tua mau mempercayakan anak itu, Aman gitu ya. malah kok dia malah kemudian menjadi pelaku kerusakan itu. Dan kita bisa membaca sisi yang lainnya, anak-anak yang kemudian dititipkan di sana sampai kemudian mereka itu menjadi korban perkosaan tadi, selain bahwa ada faktor hubungan yang asimetris ya, berarti mereka kan bisa jadi dipaksa ya Mas Ishak ya. Tetapi bahwa apakah ketika kemudian mereka dipaksa itu ada struggle-nya, ada penolakannya, ada keberanian untuk kemudian ngomong kah atau teriak kah atau kemudian melaporkan dan seterusnya begitu ya, menceritakan ke orang tua atau menolak, itu ada ndak? Kalau kemudian sama sekali tidak ada dan mengira, saking naifnya mereka itu tidak ngerti itu adalah sebuah kemaksiatan. Ada yang kemarin ada berita yang dikatakan syekh itu disebutnya syekh itu bukan ya. yang satu lagi yang Pekalongan, yang juri tahfidz Indonesia bahkan itu yang Mesir itu ya, saya nggak mau nyebut nama, yaitu itu kan juga termasuk kemudian masa kemudian ada yang doktrin dengan Imam Ali juga melakukan seperti ini, sahabat Rasul dengan sahabat Ali juga melakukan ya, Masya Allah. Jadi ada kalimat yang seperti itu. Bisa jadi nanti kemudian di kalangan sistem pendidikan yang tadi itu oknum ya, tapi memang itu harus kita ungkap biar nggak bertambah banyak ya. Itu bisa jadi mereka memang kemudian juga menggunakan doktrin-doktrin yang sifatnya kayak metafisik begitu. Kadang-kadang itu kayak metafisik, kayak mereka itu sakti sedang ditransfer ilmu. Nah, yang begini-begini nih loh, anak-anak ketika kemudian anak-anak kita itu dengan begitu polosnya mengikuti apa kemauan orang lain, meskipun itu gurunya atau kiainya, padahal itu jelas-jelas sebuah keharaman. Masuknya mereka dalam satu kamar di ruangan khusus pribadi, itu sebenarnya sudah keharaman. Nah, ini menunjukkan satu fenomena, apakah kemudian anak-anak kita tadi itu tidak kita kasih sama sekali modal pemahaman? Kalau iya, berarti di situ pun menjadi sebuah indikator adanya fenomena kerusakan pergaulan itu, pemahaman yang dhafus syadid fi fahmil Islam, itu maksudnya kelemahan yang amat sangat terkait dengan pemahaman bagaimana sih sistem pergaulan itu di dalam Islam itu ternyata menjadi sesuatu yang tidak dimiliki, sangat lemah, terjadi kelemahan yang amat sangat. Kemudian di level berikutnya ketika kemudian fenomena LGBT lalu masif, lalu mereka secara terang-terangan mengatakan itu hak asasi manusia, lalu kita yang muslim ikut-ikutan melihat itu sebagai sesuatu yang oh ya sudah, lalu kita normalisasi, kita malah ikut menikmati tontonan mereka, bagaimana show mereka, bagaimana kemudian mereka berbagi tips untuk menjadi LGBT yang aman begitu. Nah, itu berarti juga sebuah fenomena kerusakan pergaulan di tengah masyarakat itu Mas Ishak ya. Belum kemudian kalau kemudian fenomena-fenomena di kota pelajar yang banyak kampusnya, yang itu kemudian diikuti dengan banyaknya kos-kosan, tapi juga cuma disertai banyaknya kos-kosan itu menjadi sentra-sentra perzinahan. Nah, kan juga menjadi sentra-sentra perzinahan. Itu banyak ya seperti itu. Jadi ya, karena yang namanya yang mahasiswa tadi itu keluar dari rumahnya itu menjadi lebih bebas dan lepas dari pengawasan orang tuanya, tapi mereka itu tidak memiliki kontrol diri, pemahaman yang akan mengendalikan tingkah laku mereka dengan benar, ditambah dengan masyarakat yang kemudian hanya berpikir cuan, yang penting kos-kosan saya laku. Karena yang kemudian menolak untuk tidak mengizinkan dipakai berzina, kos-kosan itu lebih relatif tidak laku begitu. Jadi di situ kan lah itu juga fenomena kerusakan di tengah masyarakat lagi yang lain begitu loh. Berkelindan antara kerusakan level personal yang sudah tidak ingat halal haram, tidak sadar bahwa Allah itu selalu melihat, bahwa sekalipun tidak ada CCTV-nya pada saat mereka zina, itu CCTV Allah itu tetap jalan. Itu aspek kontrol pertama itu lepas, ketakwaan itu lepas. Ternyata ditambah dengan kondisi masyarakat yang mulai apatis, mulai egois, berpikir hanya cuan saja. Lepas amar ma'ruf nahi mungkar, itu kerusakan yang lain. Nah, ditambah dengan kalau digabungkan dengan kok bisa ada banyak tontonan-tontonan itu akhirnya merangsang bangkitnya naluri seksual secara vulgar dan seterusnya. Itu kan berarti ada mekanisme pengaturan sistem media kita yang juga
lagi-lagi itu terbaca ada masalah di situ. Hadirnya negara untuk kemudian melakukan pelindungan kepada seluruh warga negaranya, termasuk generasinya yang kemudian harusnya kemudian disterilkan, yang namanya pornografi, porno aksi itu dari kehidupan publik, hanya boleh ada di kehidupan privat. Yang itu pun kehidupan yang halal, itu ternyata ketika itu tidak hadir sistem untuk mengaturnya. Jadi kompleks kerusakan ini Mas Ishak, hingga kemudian akhirnya kita temukan ada misalkan saya membaca status gitu ya. Ada banyak kan ibu-ibu hari ini tuh ketika dunia digital dan dunia maya itu menjadi kehidupan yang sama-sama eksisnya dengan dunia nyata. Ketika mereka di dunia nyata mengalami persoalan dengan pasangan, misalkan perselingkuhan, mereka bawa itu ke dunia maya. Konsultasi ke sesama netizen, ya. Kemudian dia bikinlah postingan. Suami saya berselingkuh begini. Bagaimana? Kalau menurut kalian saran untuk saya apa? Ya gitu kan ya. Lalu saya baca komentar-komentarnya. Ada yang kemudian dibalas. Balas saja, balas selingkuh ganti aja Bu, gitu. Ada yang kemudian kalau saya selama suami itu selingkuhnya itu adalah beli, dalam arti membeli PSK, maka tidak masalah, karena itu berarti kan yang jadi masalah itu kalau atas dasar cinta gitu. Jadi menormalisasi seperti itu jadi ya, bahkan kemudian kalau kemudian suaminya itu tugas luar kota, yang kemudian dia yang menyiapkan begitu perlengkapan untuk suaminya nanti itu berzina dengan membeli tadi dan seterusnya. Jadi di situ kan saya juga lihat, saya baca komentar itu, saya lihat foto profilnya berkerudung muslimah. Tapi kemudian menyampaikan sebuah saran, selingkuh ganti saja Bu, balas, jangan mau, begitu kan ya. Kemudian ketika ada yang memberi sebuah nasihat, suaminya zina itu haram, kalau istrinya kemudian berzina itu haram, maksiat. Orang yang kemudian menyarankan atau menyuruh orang lain untuk berzina meskipun dalam rangka membalas itu juga haram. Maka juga ya. Ada kan yang begitu kan ya. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Diserang itu. Yang kasih komentar bener begitu itu diserang oleh yang lain. Bagaimana sih Bapak itu? Ini kan ceritanya kan yang laki-laki duluan, suaminya duluan. Ya, jadi apa sih yang mau saya tunjukkan di situ? Apa yang kemudian saya ceritakan tadi, postingan yang dibuat, komentar yang kemudian berseliweran, nasihat-nasihat yang kemudian disampaikan, itu semua bisa kita baca betapa rusaknya pemahaman yang dimiliki oleh umat ini. Karena saya meng-highlight yang komentar itu juga Muslim gitu loh Mas Ishak. Betapa rusaknya, betapa lemahnya, betapa tidak mengertinya mereka tentang sistem pergaulan dalam Islam, sampai kemudian mereka menyarankan sesuatu yang haram itu, tapi tidak ngerti kalau itu tuh haram. Bahkan ketika kemudian dikoreksi oleh orang lain, itu kemudian malah yang menyampaikan dakwah atau kebenaran itu menjadi sasaran bullying gitu ya. seperti orang yang melakukan kesalahan gitu ya. Jadi itu yang ingin diantara yang ingin saya tunjukkan, bahwa fenomena kerusakan pergaulan hari ini itu luar biasa sudah. Dan itu level atau lintas generasi. Dan tadi saya tambahin juga ya, yang bahwa hari ini pun bahkan pelakunya adalah juga orang-orang yang digugu dan ditiru, yang tadinya sempat kita angkat ya. Ada fenomena kepala sekolah berzina dengan anak buahnya juga seorang guru, tapi kemudian terungkap ke publik karena mengalami sesak nafas sang bapak itu tadi, sang bapak kepala sekolah itu lah, sehingga mau tidak mau kan akhirnya yang selingkuhannya tadi, si guru perempuan itu kemudian harus menyampaikan, melaporkan, minta tolong. Nah dari situ terbuka. Jadi di sini lah gurunya saja begitu, kepala sekolahnya begitu, pimpinan pesantren begitu, Masya Allah. Apalagi kemudian kita tidak bicara di lorong-lorong yang lebih gelap lagi, yang itu di dunia gemerlap, itu di memang pergaulan yang memang rusak, tentu saja lebih lazim terjadi seperti itu. Ya, jadi itu item pertama Mas Ishak ya. Kita harus mengakui bahwa situasi hari ini itu kita ada dalam keadaan terjadi kerusakan pergaulan yang amat parah di tengah masyarakat kita, meskipun masyarakat kita itu mayoritasnya itu Muslim. Karena ternyata pelakunya itu juga
banyak yang muslim kan begitu kan ya. Padahal kita itu juga tahu ancaman Allah ketika zina, riba itu diantara yang disebut dalam hadis itu kan merajalela, itu seolah-olah kan penduduk negeri itu seperti menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab dari Allah kan ya. Oh, bukan satu orang saja yang Tidak, kena ya. iya kan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, itu kalau Quran itu ya. Takutlah kalian akan satu didatangkan azab yang itu tidak hanya akan menimpa orang zalim saja di antara kalian secara khusus. Karena ketika kemudian ada kemaksiatan lalu dibiarkan gitu ya, dibiarkan, tidak ada aktivitas untuk mencegahnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalamnya, maka di situ itu ada ancaman akan ada azab yang ditimpakan tidak hanya pada para pelakunya atau orang zalim khusus saja, bahkan kalau digandingkan dengan hadis yang lain, kalau pada saat seperti itu kemudian kalian berdoa kalian jadi nggak diijabah. Siapapun itu iya, ya. jadi kan loh ini kan berarti sebuah kerusakan yang sebenarnya nggak boleh kemudian kita anggap remeh. Oh itu urusan pribadi-pribadi. Enggak, itu bukan urusan pribadi-pribadi. Sama seperti kalau di hadis yang panjang tentang ketika Rasul menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat itu dalam hal mereka itu menjaga dan merusak aturan. Itu seperti kehidupan bermasyarakat itu kan seperti sekelompok orang yang naik kapal itu loh Mas Ishak ya. Kan panjang hadisnya, saya ceritakan isinya saja. Karena mereka jumlahnya mereka banyak, mereka kan harus berbagi tempat ya. Juga. Ada yang dapat tempat di dek bawah, ada yang dapat di dek atas. Nah, ketika di dek atas itu ketika dia mau mengambil air, tentu saja dia harus ke bawah begitu ya. Dia di bawah itu mau ambil air, dia harus naik ke atas. Nah, dia harus naik ke atas. Sehingga kalau kemudian yang penumpang yang di dek bawah itu berpikir kenapa saya tidak lubangi saja tempat saya. Toh saya itu orang yang paling dekat dengan air. Itu juga akan tidak membuat saya itu lebih susah naik dulu ataupun kemudian mengganggu orang yang di atas. Misalkan pakai argumentasi atau alasan yang seolah-olah itu memang bagus gitu ya untuk kebaikan semua gitu ya. Kan lebih enak seperti itu. Maka kalau kata Rasul di situ itu, kalau orang yang sedang melubangi tempatnya tadi itu dibiarkan, maka kerusakan itu tidak hanya akan menimpa sang pembuat lubang itu, tapi seluruh kapal dan beserta isinya itu akan rusak. Nah, itu gambaran kehidupan bermasyarakat itu seperti itu. Ketika satu kemaksiatan dibiarkan, Mas Ishak, meskipun kemaksiatan personal mulanya ya, tapi dibiarkan, maka kerusakan itu tidak hanya akan dirasakan oleh sang pelaku. Misalkan kita ambil contoh real ya, mabuk atau narkoba. Nah, pernah ada di negeri ini juga musim pada waktu tahun baru, dalam kondisi itu ya, gitu karena pakai narkoba atau karena mabuk itu kemudian dia mengendarai kendaraan lalu dia menabrak sekumpulan orang, banyak lah korbannya itu, tidak cukup satu, langsung 7, langsung di Surabaya juga pernah ada itu yang cewek itu ya kan, barusan belasan itu. Nah, jadi seperti itu, gak perlu kemudian si korban itu adalah orang yang dikenal oleh pelaku, siapapun bisa menjadi korban begitu. Jadi ketika kemudian ada pelaku kemaksiatan berupa orang yang minum khamr tapi dibiarkan, gak cuma rusak dianya. Ketika kemudian dia dalam kondisi mabuk, tidak memiliki kontrol, dia kemudian berinteraksi dengan orang, ada tersulut emosi sedikit atau banyak kan itu kejadian-kejadian orang mabuk terus kemudian ya yang ganggu warung, ya kemudian melukai orang yang sedang jualan, orang yang lewat dan seterusnya. Atau kayak itu tadi dia membawa kendaraan mencelakakan banyak orang. Kemaksiatan itu merusak tidak hanya pelakunya tapi juga orang lain. Termasuk juga kalau dalam hal ini dalam konteks pergaulan atau kerusakan pergaulan. Ketika ada artis porno, namanya artis porno, dari produksinya itu memang ada pornografi, ada aurat yang diungkap, dia membuat film yang itu mau didedikasikan itu untuk memang untuk mengompor-ngompori syahwat untuk berzina, memang kan diproduksi untuk begitu. Maka ketika kemudian artis tadi itu ya ditontonlah itu oleh anak SD, anak atau orang, semuanya bisa mengakses, semuanya bisa mengakses. Ketika kemudian terbangkitkan naluri seksual yang ada pada diri manusia, maka ketika kemudian sang manusia ini tadi itu kan pilihannya kan pada kondisi seperti itu kan, dia kan seperti dibikin gelisah kan masih sakit. Kalau naluri itu tadi dibangkitkan, itu kan dia akan seperti membuat
tidak nyaman atau gelisah yang bersangkutan sampai dia itu memenuhinya, atau dia berhasil menenangkan kembali sehingga dia itu tersimpan sebagai potensi atau memori saja, tapi tidak dalam keadaan bangun. Jadi sebenarnya kita manusia yang sedang berada di masjid dengan manusia yang kemudian sedang berzina di satu kamar hotel check in itu kan sama, potensinya sama. Tapi ketika kemudian dia di masjid itu potensi naluri seksualnya tidak sedang dibangkitkan, tidak sedang dibangkitkan. Tapi yang ini tadi dibangkitkan begitu loh. Jadi sebenarnya ketika itu tadi itu terbangkitkan, dia akan memenuhinya atau dia kemudian berhasil mengendalikannya dan membuatnya itu tersimpan kembali sebagai sebuah potensi. Nah, ketika kemudian terbangkitkan dan kemudian dia bukan orang yang memiliki saluran pemenuhan yang sahih, belum menikah, tidak punya pasangan sah gitu misalkan. Lalu kemudian lewatlah itu tetangganya yang wah dalam benak dia, ini nenek-nenek gampang ini. Gak ada yang tahu, gak ada yang gak punya kekuatan, gak punya keluarga, gak punya kekuatan. Nah, nenek-nenek itu jadi korban. Atau kemudian anak tetangganya yang kecil dibujuk dengan permen, dibujuk dengan ini. Nah, jadi kalau kemudian si pelaku, orang-orang feminis yang kemudian mengatakan pelaku perkosaan itu terjadi itu bukan karena ada aurat wanita yang dibuka gitu ya. Buktinya mereka pakai argumentasi, buktinya korbannya itu bisa nenek-nenek, bisa anak kecil yang mereka itu nggak kemudian membuka auratnya misalnya begitu, atau bahkan wanita bercadar nggak membuka auratnya. Logika dia itu keliru gitu ya. Memang ketika membangkitkannya itu tentu saja yang membuka aurat, yang melakukan pornografi, porno aksi tadi. Tapi ketika kemudian sudah terbangkitkan, pemenuhannya itulah kalau harus dilampiaskan kepada artis pornonya, kapan ketemunya? Berapa banyak orang yang kemudian terbangkitkan harus dipenuhi dengan kepada si artis pornonya? Ya tidak mungkin. Tapi bisa kemana saja, bahkan bisa hewan-hewan juga bisa. Kan ada 300 ayam mati secara beruntun karena korban perkosaan seseorang itu kan. Nah, juga di sini juga, di Indonesia juga. Ayam di satu wilayah kok mati gitu karena ternyata jadi korban perkosaan. Jadi itu tadi ketika ditelusuri kan karena mereka nonton tontonan porno dan seterusnya. Nah, di situ itu jadi sebenarnya kerusakan itu pelakunya itu bisa jadi si A, tapi kemudian yang jadi korban akibat tindakan si A maksiat si A tadi itu bisa jadi orang yang sama sekali bahkan tidak kenal dengan pelakunya, tidak melakukan kesalahan begitu loh. Itu yang dimaksudkan dengan kemaksiatan ketika dibiarkan bisa menghancurkan tidak hanya sang pelaku tapi juga seluruh anggota masyarakat. Maka di situ item atau konten kedua yang ingin saya garis bawahi, kerusakan ini karena sudah sampai pada level yang sangat parah seperti ini, harusnya semuanya itu sudah sepakat ya harus kita hentikan begitu. Kita mau sampai kapan ini? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Belum iklan ya Mas ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya. Jadi kita sudah sepakat itu. Lalu bagaimana? Apa saja sih yang kemudian harus kita pahami, harus kita install pemahaman itu kepada juga anak-anak kita, keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama itu Mas Ishak ya. Kadang-kadang itu padahal ini sebenarnya remeh tapi kok ya bisa bingung atau enggak paham gitu ya. Kadang itu ada anak-anak kita itu yang kemudian terlalu karena dia tidak dibesarkan dengan proses penyiapan untuk siap mengemban taklif pada saat dia sudah mukallaf atau balik, tidak diperkenalkan dengan tanda-tanda balik, bahwa mengenali tubuh mereka, bahwa mereka itu manusia yang memiliki naluri seksual, ada ketertarikan pada lawan jenis dan itu merupakan memang ciptaan dari Allah ya. Jadi kadang itu si cewek itu ketika dengan gerakannya yang dia tidak sadar, dengan penampakan fisiknya itu memang apa adanya pun itu sudah menjadi daya tarik tersendiri buat lawan jenisnya yang normal kan begitu. Nah itu tuh harus disadari gitu loh, sehingga kemudian mereka itu juga paham betul, tidak terlalu naif berdekat-dekat dan merasa kita cuma temanan, tidak begitu gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa di tengah manusia itu ada Allah itu menciptakan memang ada naluri seksual yang itu tujuan dari penciptaan itu adalah untuk melestarikan keturunan manusia, Mas Ishak, melangsungkan jenis manusia. Melangsungkan jenis manusia itu kan berarti harus ada kelahiran generasi-generasi baru kan. Yang itu dilahirkan dari adanya perkawinan.
Oke. Kalau perkawinan itu supaya terjadi pasti harus ada ketertarikan. Harus. Harus ada ketertarikan dari Dua-duanya. laki-laki maupun perempuan. Karena itulah memang kemudian Allah berikan yang namanya naluri itu. Jadi secara fitrahnya memang iya diciptakan oleh Allah adanya naluri itu karena untuk melestarikan keturunan manusia. Nah, penampakan dari adanya naluri itu diantaranya adalah suka dengan lawan jenis, suka diperhatikan, ingin disayangi, ingin menyayangi, ingin mengungkapkan cinta, sampai kemudian tentu saja sampai penampakan lainnya adalah ingin berhubungan seksual karena memang itu penampakan dari keberadaan si naluri seksual tadi. Tapi keberadaan si naluri seksual ini itu Mas Ishak harus difahami, ini yang kedua. Jadi itu fitrah. Yang kedua adalah dia keberadaannya itu tidak pernah bisa memaksa siapapun manusianya untuk memenuhinya dengan cara yang salah. Bukan gara-gara ada naluri itu terus itu kan fitrah. Cinta itu fitrah. Lalu gara-gara ada cinta maksa kamu zina ta? Enggak. Ya. Gara-gara kita tuh senang pada seseorang itu terus kamu seperti tubuhmu diseweret ditabrak-tabrakkan ketemu sama orang gitu kan juga tidak gitu loh. Bergerakmu ya bergerak dengan kontrolmu begitu loh. Kamu kemudian akhirnya memilih untuk melakukan chatting yang itu mulai membuka percakapan sifatnya private, itu sudah salah. Itu juga sengaja dengan kesadaran kamu ada aksi, ada ikhtiar di situ. Mau menerima telepon yang kesasar, yang kemudian omongan-omongan itu sudah sebenarnya itu sudah alarm bahwa itu nggak ada kepentingannya untuk melakukan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini, tapi kamu teruskan, itu pun juga sesuatu yang kamu lakukan, itu ikhtiari, itu bisa kamu pilih, nggak dipaksa kamu itu oleh setan, itu nggak dipaksa gitu loh. Ya kan, sampai kemudian check innya gombal-gombal dan seterusnya sampai zinanya itu nggak ada yang kemudian dipaksa. Keberadaan potensi itu tidak serta-merta membuat manusia yang memilikinya itu terus bermaksiat, itu harus dicatat. Makanya tidak semua orang itu kemudian menjadi pezina, meskipun mereka semuanya pasti memiliki naluri seksual. Nah, dan yang ketiga kenali bagaimana karakter naluri seksual ini. Dia itu ada dua karakter ya Mas Ishak ya, yang perlu dicatat di sini. Bisa dibuka di kitab Nizamul Ijtima' fil Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau menjelaskan begini. Kalau naluri, termasuk diantara naluri seksual itu sumber rangsangannya itu bersifat dari eksternal, Mas Iksan. Jadi dia itu akan bangkit minta dipenuhi itu ketika ada rangsang dari luar. Rangsang dari luar itu bisa berupa fakta aslinya, fakta langsungnya. Misalkan dia melihat aura terbuka, langsung faktanya, atau tidak ada faktanya, dia di kamar sendirian mungkin, tapi dia hadirkan pikiran yang mengulang itu tadi, hal yang bisa merangsang bangkitnya naluri seksualnya. Jadi bisa berupa pemikiran, bisa berupa fakta langsung. Ketika kemudian ada fakta yang kemudian memusiri, maka karakter kedua dari si naluri ini adalah dia memang akan menuntut pemenuhan kan. Tadi saya sudah sempat singgung sebentar. Dia akan menuntut pemenuhan. Kalau tidak dipenuhi dia itu akan merasa gelisah, dia akan merasa tidak enak, akan merasa nggak nyaman sampai dipenuhi atau dia berhasil mengendalikan. Nah, tapi tuntutan pemenuhannya untuk naluri di Mas Ishak itu tidak bersifat qot'i atau pasti. Artinya seandainya nggak dipenuhi pun dia tidak akan mati. Tidak akan mati. Maka orang yang tidak pacaran seumur hidupnya tidak akan mati. Orang yang tidak pernah zina, tidak pernah ngeseks seumur hidupnya tidak akan mati. Orang yang jadi pendeta, yang katanya kemudian itu nggak boleh menikah, nggak boleh begitu ya, nggak boleh melakukan pembunuhan juga tidak akan mati. Dia tetap sebagai manusia, dia tetap normal, tetap hidup, begitu loh. Jadi dia itu nggak punya karakter pemenuhan yang memaksa. Beda dengan kalau kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik. Kalau kebutuhan fisik itu kebutuhannya itu bersifat internal, enggak gara-gara kita lihat gambar oksigen lalu kita ingin bernafas, enggak. Gara-gara lihat iklan WC lewat gitu, misalkan toilet itu terus jadi kepengen BAB, enggak. Itu internal sifatnya itu. Karena ada CO2 kita tinggi, otomatis akan merangsang kita untuk mengambil oksigen kan begitu kan ya. Nah, kalau kemudian tidak dipenuhi, kalau fisik ini, kalau kebutuhan fisik, kebutuhan sifatnya jasmani ini tadi, ketika tidak dipenuhi pasti akan mengantarkan pada kematian.
Cuman nanti bedanya puasa nafas sama puasa makan sama puasa air itu mana yang lebih cepat. Tapi semuanya akan mengatakan pada kematian. Termasuk puasa nggak tidur juga, sama sekali nggak tidur, nggak istirahat juga bisa mati. Tapi kalau kemudian naluri tadi itu nggak akan mati gitu Mas Isan. Nah itu jadi berarti bagaimana dari prinsip nomor berapa ini tadi, nomor 3 ya? 3. Itu berarti kan Anda bisa belajar kalau ingin tidak sibuk digelisahkan oleh naluri seksual yang bolak-balik bangun dan minta pemenuhan yang buat kamu akhirnya itu nggak bisa konsentrasi, akhirnya kemudian seperti nyandu untuk lihat lagi dan seterusnya, maka kontrollah faktor-faktor luar yang itu bisa memusiri atau bisa merangsang bangkitnya naluri seksualmu. Eliminir itu kan begitu kan ya. Ya jangan nonton tontonan porno, jangan baca tulisan-tulisan novel-novel yang sekarang itu juga dalam bentuk novel pun, tulisan pun itu bisa digambarkan dengan vulgar yang meskipun nggak ada faktanya, itu pikiran kita itu bisa imajiner ya, bisa memainkannya itu begitu. lebih yang parah sama itu juga sama-sama faktor yang bisa membangkitkan begitu ya. Termasuk kemudian pergaulan. Jangan kemudian mojok, membuka aurat, melihat aurat. Nah, seperti itu berarti kan harus dihindari. Sebaliknya, kalau kemudian energimu tadi itu cukup banyak nganggur gitu ya, kalau kemudian sampai nyari kegiatan itu dengan cara itu tadi itu ya, sehingga akhirnya malah repot sendiri, maka selain kamu mulai hindari itu, kalau energimu tadi itu masih banyak, alihkan itu untuk melakukan kebaikan yang bisa melupakan kamu dari faktor-faktor yang seperti itu. Apakah kamu kemudian melakukan aktivitas olahraga yang sehat, yang aman, yang tetap menjaga aurat, tidak kemudian mendekati kepada, akhirnya ada kan yang nge-gym itu untuk nyari pasangan homo juga ada Mas Isan. Ya ada, itu termasuk sentra juga, hati-hati juga ya. Nge-gym ya, ada atau ke mall atau ada jalan-jalan ke mall, tapi sebenarnya itu juga mall juga termasuk begitu, juga ada yang kemudian menjadikan itu sebagai sarana untuk hunting juga ada. Jadi memang berarti kan harus ngerti betul gitu ya. Memang kalau memang mau olahraga ya olahraga. Berarti hindari, kemudian pilihlah misalkan olahraga itu yang tempatnya itu laki perempuan terpisah kan begitu dan seterusnya. Nggak campur. Nah, lalu alihkan itu dengan aktivitas-aktivitas yang justru bisa merangsang naluri kita yang lain, naluri untuk beribadah, naluri tadayun, naluri untuk mensucikan pencipta kita, takdis ya kan, melakukan ibadah taqarrub ilallah, datang ke kajian, di sana kemudian menambah ilmu, ngerti tentang sistem pergaulan yang benar, dikasih nasihat tentang Allah Maha melihat, halal haram sebagai standar, itu akan menguatkan. Nah, itu akan lebih memudahkan untuk kemudian mengendalikan dia, karena kontrol dirinya semakin diperkuat gitu ya. Itu jadi itu yang benar harus Anda lakukan. Tapi sebenarnya tidak semata bersandar kepada ikhtiar dari personal. Kalau orangnya itu sudah berusaha mengendalikan tidak melihat itu, tetapi kemudian yang namanya produksi pornografi itu produksi masif dan dibombardirkan nggak karu-karuan gitu ya, sampai kemanapun mata memandang itu terpapar, telinga berusaha nggak dengar masih juga terpapar dengan lirik-lirik yang porno, lagu-lagu lirik porno kan juga banyak masih itu dari telinga, ya, itu dari ya? telinga berarti kan nggak harus dari mata, dari telinga kemudian mendengar liriknya yang begitu step by step, seperti itu pun kemudian juga akan menjadi susah. Maka sebenarnya di situ ada peran lain di luar personal yang kemudian harus kita kasih catatan masih. Tapi nanti kita simpan dulu. Kita lanjut ke apa lagi yang kemudian harus diperhatikan ya. Harus kita modalkan atau pemahaman yang harus dikuasai tadi supaya tercegah. Yang berikutnya setelah mengenali karakter dari naluri itu, sekarang kemudian yang berikutnya adalah fahami bahwa karena naluri seksual tadi itu diantaranya itu bisa bangkit karena keberadaan dari lawan jenis, maka dalam Islam itu kemudian diatur betul, ada sistem, ada interaksi yang kemudian diatur sedemikian rupa Mas Isak, sehingga kalau mau memenuhi kebutuhan naluri seksual itu hanya satu jalan yang halal itu, yaitu melalui pernikahan. Dan apapun yang bisa mengantarkan kepada aktivitas pembunuhan naluri seksual yang sifatnya itu seperti rayu-rayuan ya, mukodimahnya menuju ke aktivitas seksual, itu hanya ada di pernikahan.
kehidupan pernikahan, tidak boleh di luar. Di luarnya ya. Di kehidupan yang sifatnya publik itu harus steril dari hal-hal yang bisa memusiri, merangsang bangkitnya naluri seksual itu. Apakah itu dalam bentuk pengaturan tontonan-tontonan yang ada, sistem medianya, termasuk juga sistem pergaulannya, termasuk juga bagaimana tampilan dari orang-orang yang berinteraksi di dalamnya. Maka di dalam Islam itu kemudian diatur ada hukum tentang menutup aurat. Nah, itu harus diperhatikan, menutup aurat. Menutup aurat itu seluruh tubuh wanita, kalau perempuan ya, kecuali ila wajah wa kafah itu secara umumnya kan begitu. Kalau kemudian nanti ada tambahan, kalau mazhab Syafi'i ditambah dengan cadar dan seterusnya, itu kita tidak bahas masuk ke sana. Tapi menutup aurat, satu sisi menutup aurat, laki-laki juga disuruh menutup aurat, tidak hanya perempuan. Di pihak yang lain gitu ya, ada perintah juga untuk menundukkan pandangan ghadul basar ya, mengalihkan. Ghadul basar, menundukkan pandangan itu artinya maknanya itu kalau secara umumnya itu hampir seluruh mufassir menyampaikannya sama. Satu, itu tidak melihat aurat Mas Ishak. Yang kedua, kalau melihat selain aurat itu harus tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat berarti harus dialihkan. Jadi meskipun ini nggak lihat langsung gitu ya, nggak lihat langsung orang, tapi misalkan scrolling TikTok, lalu kan sekarang itu ya cukup dengan ada video, ada foto, misalkan cowok ganteng gitu saja, langsung itu kalau kemudian saya baca komentar-komentarnya itu menampakkan lisan yang tidak ifah, tidak menjaga kemuliaan diri. Misalkan jadi pengen hamil, boleh kalau sama abang ini, begitu itu loh. Kok bisa ya? Meskipun itu kan hanya komentar, tetapi mewakili dari sebenarnya mewakili persepsi yang dia punya, dan itu menampakkan kerendahan begitu loh. Loh kok bisa? Ya kalau suamimu ya boleh, tapi kalau kemudian ini orang lain Anda berkomentar seperti itu, apalagi itu di publik. Nah, dipublish begitu. Meskipun itu kan hanya candaan, enggak ada. Dalam Islam pun bahkan kayak gini nih terlarang gitu loh. Candaan yang kemudian kan bisa jadi seandainya kemudian si fotonya si A tadi yang lewat itu kemudian dia baca komentarnya, si cewek ini cantik juga, yang kemudian komentar pengen saya hamili, misal begitu. Lalu kemudian itu ditangkap sebagai sesuatu, kan ini kan membuka kerusakan itu, membuat mereka kemudian bisa melakukan interaksi, dibuka ini, dihubungilah di DM kah dan seterusnya. Itu kerusakan yang seperti ini pun oleh Islam akan dicegah gitu Mas. Jadi nggak hanya auratnya ditutupi, mata yang memandang ghadul basar. Lah ini nggak lihat aurat tapi kemudian dipentelengi sampai dinikmati. Nah itu juga berarti pandangan yang dia itu mengandung syahwat itu yang seperti apa sih? Ketika ada ladzah di situ, ada proses menikmati Mas Isan, ada proses menikmati meskipun hanya suaranya, hanya wajahnya, mungkin belakangnya gitu atau jari-jarinya yang itu sebenarnya itu enggak aurat kan, tapi kemudian kok jarinya saja seperti itu, apalagi nah berarti gitu ya. Harus dialihkan, nggak dipandang, dialihkan. Scroll ya begitu, terlalu ganteng ya, jangan malah di keep, harus scroll karena kalau seperti itu berarti saya mulai menikmati scroll begitu. Jadi bukan malah dibikinkan konten. Saya sempat tadi lihat konten mak-mak gitu. Jadi dia bikin postingan guru-guru di sekolah anaknya yang SD itu ganteng-ganteng gitu. Dibikinlah ada guru yang masuk pagar sekolah, ditampakkan itu, pokoknya ditampakkan bahwa itu ganteng gitu. Lalu guru di mana, di ruangan apa, dikasih caption, kalau kayak gini emaknya jadi pengen sekolah lagi. Nah kayak gitu-gitu itu juga menunjukkan tidak, itu sudah mama ya, mama. Makanya jadi kerusakan ini yang konflik itu juga sudah merupakan indikator kerusakan pergaulan, karena tidak mengontrol apa yang kita tulis, apa yang kemudian kita sampaikan, komentar kita gitu. Ya Allah. Apakah iklan? Iklan dulu ya, baik dulur reflektor, menarik sekali untuk pembahasan topik pada pagi hari ini dulur, tetapi kita akan lanjutkan kembali dulur setelah jeda berikut ini. Baik, bismillah. Jadi lanjutannya yang kemudian harus dikenali atau difahami ya terkait dengan bagaimana rambu-rambu pergaulan dalam Islam. Selain aurat, menundukkan pandangan, kewajiban menundukkan pandangan,
juga mengenali bahwa ada penjelasan atau pengaturan terkait dengan kehidupan khusus dan kehidupan umum, Mas Isa. Kehidupan khusus dan kehidupan umum. Batasan satu kehidupan itu dikatakan sebagai kehidupan khusus dan mana yang kehidupan umum itu adalah ketika satu kehidupan itu untuk memasukinya kita membutuhkan izin, maka itu adalah kehidupan khusus. Seperti rumah-rumah, kamar gitu ya, kamar misalnya kos-kosan, untuk masuk ke dalam kamar masing-masing itu juga menjadi kan membutuhkan izin. Memasuki rumah pribadi atau kemudian klub-klub khusus, nah, itu juga berarti itu adalah kehidupan khusus. Di kehidupan khusus itu ada hukum yang memang berlaku juga khusus, bahwa di situ itu di rumah-rumah kita, di rumah-rumah pribadi kita itu kita boleh para wanita itu kemudian, jadi di rumah khusus itu, di rumah itu adalah salah satu contoh dari kehidupan khusus yang di dalamnya para perempuan itu hidup bersama perempuan yang lain atau bersama laki-laki yang menjadi mahram mereka, yang kemudian mereka diperbolehkan untuk kemudian menampakkan aurat lebih dari yang di kehidupan umum itu boleh dilihat. Kalau di kehidupan umum kan harus menutup aurat secara sempurna. Kalau di dalam rumah itu boleh mereka menanggalkan baju luar atau jilbabnya sehingga kemudian hanya pakai baju rumahan seperti yang memperlihatkan tangannya, memperlihatkan rambutnya, memperlihatkan kakinya, begitu. Itu diperbolehkan memang di dalam kehidupan khusus. Tetapi untuk orang luar memasukinya membutuhkan izin. Nah, di dalam kehidupan khusus itu tidak boleh kemudian ada kita itu memasukkan orang lain tanpa izin kita gitu ya. Bahkan secara khusus lagi itu di dalam meskipun satu rumah, meskipun orang tua dengan anak, itu anak kecil sekalipun itu ada hukum ketika 3 masa, yaitu habis subuh, zuhur, kemudian mau tidur isya itu ya, setelah isya itu ketika mereka memasuki kamar orang tuanya sih harus izin gitu loh ya. Jadi itu memang ada ketentuannya begitu Mas Isan. Nah, dari sini itu berbeda statusnya dengan kehidupan umum. Kalau kehidupan umum, kehidupan publik itu seperti di jalanan, di jalan raya, di tempat-tempat publik, masjid, pasar, orang memasukinya kan nggak membutuhkan izin. Kita naik angkot, kita naik bis, naik kapal itu nggak membutuhkan izin khusus gitu kan ya. Orang bisa keluar masuk dari situ. Nah, kalau di kehidupan umum kan wajib menutup aurat secara sempurna tadi. Dan di situ boleh kemudian ketemu dan berinteraksi dengan orang-orang luar begitu ya, orang-orang asing tadi itu ya. Di sekolah, di kampus, di pasar kita berjual beli boleh. Tapi kalau di kehidupan khusus memasukkan orang bukan mahram, nah itu atau siapapun memasukinya itu harus dengan izin. Ya. Ini perlu dicatat supaya kemudian tadi itu loh, kayak ada anak-anak yang alasannya kerja kelompok Mas Isak. Kerja kelompok sama temannya. Tapi kemudian dia karena nggak paham tentang kehidupan umum dan khusus ini, disuruh langsung masuk ke kamar. Itu kan kehidupan khusus. Masuk rumahnya sih kehidupan khusus sebenarnya. Private ya. Private. Tidak boleh ada hukum lain itu tidak boleh namanya kholwat. Kholwat itu menyendiri ya. Kalau orang ketiga mau masuk ke dalam pertemuan kita tadi, kita bertemu dengan lawan jenis 2 orang, tidak ada orang ketiga, dan ketika orang ketiga itu mau masuk ke dalam interaksi kita itu membutuhkan izin, itu berarti itu kholwat kita itu. Karena kita kan meskipun itu posisinya itu di tengah-tengah kafe ya, tapi hanya satu meja itu kita berdua. Orang lain mau masuk nggak mungkin, kecuali pasti nggak enak lah pokoknya. Kelihatan sekali ya. Itu berarti sebenarnya sudah mojok, bahasa gampangnya mojok. Itu nggak boleh Mas Isak. Termasuk juga ikhtilat. Meskipun hajahnya itu hajah syar'i, hajahnya itu adalah hajah yang keperluan yang dibolehkan oleh syariat seperti menuntut ilmu. Tapi kalau kemudian nuntut ilmu antara gurunya dengan muridnya itu dibolehkan, namanya ada interaksi. Tetapi tidak mengharuskan proses pendidikannya itu antara sesama murid laki dan perempuan itu campur baur. Makanya kalau di dalam Islam itu ya kayak di masjid begitu. Ada jamaah laki, jamaah perempuan. Boleh guru dengan murid itu berinteraksi. Murid dengan murid juga berinteraksi sebatas apa yang menjadi kebutuhannya. Sama seperti kemarin kita berinteraksi dengan penjual gula misalkan, itu ya boleh. Tapi interaksinya itu adalah sebatas apa yang menjadi kebutuhan syar'i tadi. Di luar itu tidak diperbolehkan.
Saya beli gula, bablas saya kemudian bicara tentang kok Keluarga. penampilan hari ini kok kelihatan Cantik. seger, kok Oh, kelihatan iya, apa iya. parfum apa, enggak pakai begitu. Sesuai kebutuhan lalu kembali ke jamaah masing-masing, yaitu ke laki-laki ke perempuan. Bertemunya itu mengharuskan ada interaksi yang dibolehkan oleh syara dan kemudian harus menjaga tidak ada ikhtilat, tidak ada khalwat. Nah, itu juga untuk kemudian memberi bekal. Kok bisa ada anak dia disuruh gurunya masuk ke kamar, disuruh buka baju, itu sudah nabrak banyak itu. Sudah nggak logis itu Berdua tadi ya. saja di kamar itu sudah haram. Termasuk mahram itu ya. Mahram itu bukan ipar itu bukan mahram. Jadi kalau kemudian mereka itu Sama iparnya. sama iparnya di rumah tok berdua, si laki-laki sama adik iparnya gitu misalkan ya, laki perempuan di rumahnya, itu ya statusnya itu haram, enggak boleh. Berdua di dalam kehidupan khusus. Itu namanya ya mojok itu begitu. Jadi di situ supaya kemudian menjadi rambu-rambu yang akan mengerti, loh kok saya ditemui hanya berdua saja di ruangan tertutup, tidak ada orang ketiga, berarti ini masuk khalwat. Disuruh buka aurat, loh buka aurat kan haram, kecuali bolehnya itu kepada siapa-siapa, itu batasannya seperti ini. Atau kalau misalkan itu sampai aurat yang terdalam, ketika itu dalam kerangka hajah pengobatan misalkan. Jadi faham begitu loh. Gak boleh kemudian semata-mata karena gurunya yang nyuruh lalu terus langsung ikut, padahal syariatnya sudah memberikan tuntunan gak kayak gitu ya. Jadi itu terkait dengan kehidupan, pembatasan kehidupan khusus dan kehidupan umum, interaksi yang diperbolehkan, tidak boleh ada ikhtilat, tidak ada khalwat. Jamaah laki-laki dan perempuan dalam Islam itu dijaga, terpisah, mereka boleh bertemu, berkumpul untuk hajah syar'i dan sebatas itu begitu. Nah, kemudian hari ini termasuk interaksi yang sifatnya itu tidak syar'i, meskipun tidak ketemu langsung, itu adalah interaksi melalui dunia maya ya, yang itu juga harus dijaga hati-hatinya. Ngomongnya perempuan dan laki-laki, laki dan perempuan itu tidak boleh kemudian dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang sifatnya itu mengarah ke sana. Apakah itu kalau dalam bahasa langsung begini, ini suara yang didesah-desahkan, disok centil-centilkan, dimanja-manjakan, itu nggak boleh. Kalau di dalam bahasa tulisan dikasih emoticon kiss-kiss atau love-love, itu juga nggak boleh begitu. Kalau dalam kehidupan nyata ini interaksi khalwat tadi itu, khalwat itu berarti kita di mojok tadi ya, ketemu di check-innya atau ketemu di kafe tertentu atau mojok lah di tempat yang sepi, di bawah-bawah semak-semak misalkan, itu termasuk khalwat. Di dalam dunia maya itu chat-chat pribadi itu masih DM. Nah, ketika kemudian tidak ada keperluan, sudah tidak usah diterus-teruskan. Nah, sekarang malah nyasar-nyasar itu loh. Chat nyasar malah dilanjutkan, dilateni begitu kan ya. Allah. Jadi itu diantara rambu-rambu pergaulan yang kemudian harus kita pahami semua. Tapi itu tidak bisa kokoh kita lakukan kecuali memang ada backup Mas Ishak, ada sistem pendidikan yang membuat umat ini, anak-anak umat ini, siapapun dia, ketika tersentuh dari sistem pendidikan Islam, otomatis ngerti cara pergaulan seperti ini, rambu-rambu. Lalu kemudian ditambah dengan sistem medianya yang menjaga, tidak malah memusiri, tidak malah membongkar apa aurat-aurat kesana kemari. Ya, kemudian ada dakwah yang di tengah-tengah masyarakat terjadi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mengedukasi masyarakat. Tadi ya, misalkan kok bisa ada komentar seperti itu di tengah publik, kita harus ingatkan. Kok ada kita menormalisasi LGBT, itu harus kita ingatkan. Nah, kayak begitu kan dakwah yang akan menjaga. Tentu saja negara yang sanggup melakukan pelindungan secara sempurna kepada warga negaranya, dalam hal ini umat ini, akidahnya, pergaulannya, itu adalah negara yang memang dia itu mau menerapkan sistem kehidupan sesuai dengan tuntunan dari Allah, Mas Ishak. Ya, sistem Islam ya, syariat Islam secara kafah. Mungkin saya kira itu ya, Mas Ishak ya, bisa saya sampaikan. Apakah ada kesempatan untuk tanya jawab? Boleh. Ini kita tersisa 1 menit ini Ustaz Anji. Dari pertanyaan di TikTok ini ya. Solusi anak kecanduan gadget kelas 2 SMP tidak mau sekolah, tidak bisa menerima nasihatnya siapapun. Berani sama ibunya selalu ngomong kotor, tidak mau sholat ngaji.
itu tidak bisa instan. Butuh komitmen tinggi dari orang tuanya, terutama orang tuanya, kedua-duanya. Lalu butuh kesabaran. Nah, dan butuh mau menapaki langkah untuk melakukan perbaikan itu istiqomah, nggak terus semangat di depan habis itu mandek, nggak bisa. Nah, jadi memang di situ itu harus diakui ada kesalahan yang sifatnya itu sudah kadung gitu loh Mas Ishak, sudah kadung berjalan dan itu numpuk-numpuk. Kekeliruan dan kesalahan pembiaran itu tuh sifatnya sudah berjalan lama dan saling berkelindan sehingga membuat persoalan itu semakin lebih rumit. Nggak sekedar kecanduan, tapi di situ itu ya ada unsur posisi orang tua yang sudah tidak diteladani, suaranya tidak didengar, ya kan. Kemudian ada faktor gadget itu yang kemudian sudah membentuk karakter candu tertentu. Yang kayak candu itu kan ada yang sifatnya mulanya itu baru psikis atau mental saja, tapi ada yang kemudian sampai pada fisik. Kalau dia tidak buka itu, kalau dia tidak lihat itu, kalau dia tidak memainkan itu, dia bisa ada keluhan yang sifatnya fisik, apakah berdebar-debar ataukah pusing atau kan seterusnya. Nah, jadi pada kondisi yang seperti ini Mas Ishak tidak bisa kalau beliaunya hanya selesaikan sendiri, hanya dengan nanya saya di sini lalu kemudian selesai, tidak bisa. Saya sarankan datang ke ke rumah sakit, ke bagian psikiater atau ke psikolog klinis boleh. Nanti di situ pasti akan diberikan program begitu ya, disusunkan program. Yang jelas akan dilakukan upaya untuk membuat dia lepas dari gadgetnya. Itu pasti dilakukan begitu. Tetapi ketika dia mau dilepaskan dari gadgetnya, dia harus ditangkap, diambil alih kasih sayang yang melingkupinya, yang tadinya itu perhatian, hiburan, semuanya kan dia dapat dari gadget Mas Ishak. Sehingga kan berat itu dia dilepaskan dari gadget. Setelah dia dipisahkan dari gadgetnya, itu segala hal yang dia butuhkan yang selama ini disuplai dari gadgetnya itu kemudian harus diambil alih oleh yang lain, termasuk diantaranya yang paling penting adalah kehadiran kedua orang tuanya. Tidak boleh kemudian nggak bisa anaknya sendiri tok dititipkan, nggak bisa. Pasti nanti kalau misalnya dua-duanya orang tua itu bekerja sehingga tidak sempat ngurusi misalnya begitu, pasti akan ada yang saran untuk salah satunya untuk bisa fokus kalau memang ingin baik. Jadi nanti kalau saya sarankan ya datanglah ke itu tadi ya, boleh ke psikiatri, bagian psikiatri kalau di rumah sakit, atau ke psikolog klinis. Nah, untuk kemudian yaitu Anda konsultasikan, nanti di situ akan dibuatkan program. Tapi saya gambarkan tidak bisa itu akan berhasil kalau tidak ada kesabaran, pengorbanan, keistiqomahan dan tekad kuat untuk menjalani programnya, ikhtiar untuk menyembuhkan dari semua pihak. Kalau lepas agak-agak males itu nanti nggak berhasil begitu Mas Ishak. Semoga diberi kemudahan oleh Allah untuk anaknya semakin membaik. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, karena waktu juga terbatas, mungkin kita bisa tutup ini Ustazah Anji. Ya baik. Saya mohon maaf Mas Ishak kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah jaga kita dari pergaulan yang rusak, anak cucu keturunan kita dan seluruh umat ini, seluruh anak-anak generasi umat ini dari pergaulan yang rusak. Semoga Allah segera hadirkan tatanan sosial, sistem pergaulan yang dipatenkan dan dijaga oleh negara yang itu menerapkan syariah kafah, sehingga menjadi perisai bagi kita semua yang ada di dalamnya Mas Ishak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.